Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazzainil ardi was samawati ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 16 baris paling atas. Wal muharrimatu, dan bermula keharaman-keharaman atau perkara-perkara yang diharamkan. Wal wajibatu, dan juga perkara-perkara yang diwajibkan. Al ainiyatu, yang sifatnya perorangan. Arti ainiyah itu masing-masing wajib mengerjakan kewajiban tersebut dan masing-masing wajib meninggalkan yang dilarang tersebut. Jadi bermula perkara-perkara yang diharamkan dan juga perkara-perkara yang diwajibkan yang sifatnya ainiyah, perorangan wajib, itu ma'rufatun, sudah diketahui, sudah masyhur, sudah paham dia sudah. Ada orang yang kada tahunya bahwa 5 waktu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, tahu berataan orang. Bahwa bezinah itu haram, minum-minuman keras itu haram, mencuri itu haram, tahu juga sudah berataan. Itu disebut ma'rufah namanya. Terkenal, sudah diketahui bainal muslimina, di kalangan orang-orang Islam. La takadu takhfi, hampir-hampir tidak samar. Artinya sangat jelas. Wa innamal muhimma, dan diantara hanya saja, dan hanya saja, innama itu hanya saja, al muhimmu, yang sangat penting. Ma'rifatul ahkami, adalah mengenal hukum-hukum syariat. Nah, jadi termasuk muhim, sangat penting itu adalah meminandui hukum-hukum syariat. Naam jasidin. Sudah kita pahami bersama bahwa meminandui hukum-hukum syariat itu penting. Nah, itu disebut naamna. La yakhfi, kada cukup meminandui ilmu hukum, ilmu-ilmu syariat, halal haram, sah batal, itu la yakhfi, kada cukup. Illa, melainkan talaqi dzalika. Nah, talaqi dzalika min alimin. Arti talaqi dzalika itu bujur-bujur bahadab belajar. Talaqi dzalika namanya. Kada kawa ujar habar. Jadi bujur-bujur bahadab belajar mengenai hukum sah batal, halal haram. Jadi meminandui atau mengenal hukum-hukum yang berhubungan dengan sah atau batal, halal atau haram, mubah, sunnah. Nah, itu kada cukup kita hanya mendengar kabar, melainkan talaqi dzalika, bahadab bujur-bujur belajar min alimin, dari seorang yang alim, seorang guru yang alim. Yang guru tersebut yakhshallaha, takut akan Allah. Nah, jadi guru ninto pertama alim dulu, kedua sidin itu takutan lawan Tuhan. Wabidinil haqqi, dan guru tersebut berisi pemahaman agama yang bujur. Nah, kada yang sesat tuh. Berisi pemahaman agama yang benar, bidinil haqqi. Titik di situ.
Jadi kada cukup kita tahu halal haram sah batal, bahwa baudu tu batal bila nang kini itu kada cukup hanya mendengar kabar. Harus bujur-bujur belajar. Nang ini batal, nang ini sah, nang ini haram, nang ini sah. Nah itu kada kawa kada belajar. Mendengar kabar aja bisa kada bujur-bujur paham. Tapi belajarnya min alimin yakhsallaha wa bidinil haqqi. Nah, dengan orang yang takut lawan Allah dan berisi agama yang pemahamannya benar. Sebab bila guru ini misalnya berisi pemahaman agama yang salah, taubat murid salah juga. Gara-gara etikat guru misalnya tak kaya Jabariyah, 42 murid Jabariyah kena. Yang saraba Tuhan terus. Bila gurunya etikatnya Qadariyah, Mu'tazilah. Nah, tahun 4 juga ke situ. Jadi guru ini mempengaruhi pemikiran etikat si murid ini nah. Mempengaruhi benar. Gara-gara guru tak biasa atau kebiasaan si guru tadi menyalahkan amaliyah bubuhan ahlu sunnah wal jamaah nih. Murid 4 juga bahkan bisa nyaring pada perguruan. Ujar si gurunya itu bid'ah. Ujar muridnya bid'ah yang sangat bid'ah, jangan panjang lagi pada perguruan. Ya kan? Jadi kayak itu. Wal ammatu dan bermula ada ngalu ammah gitu. Wal ammatu dan bermula orang umum, orang awam biasa kayak kita nih. Wal ammatu dan bermula kebanyakan manusia. Tukhti'u bisa salah, wa tusibu bisa juga benar. Nah, kebanyakan manusia itu bila inya kada belajar bisa salah, bisa bujur. Fa iyyaka maka hindari oleh engkau antab alu bahwa engkau mengerjakan ma sesuatu pekerjaan yaf'aluna yang mereka orang awam kerjakan. Yaf'aluna tadahum kembali kepada wal ammah itu. Jadi jauhi oleh engkau mengerjakan perbuatan yang orang awam menggawi. Orang awam nih menggawi. Kita nih umpatan. Perasa kita tuh bujur. Umpat aja menggawi. Nah itu jangan ya sidin. Jangan umpatan. Tapi yang kita gawi ini hasil belajar dari perguruan. Ada boleh kita umpatan. Mungkin kita kada merasa belajar ruang guru. Kenapa menggawi? Kada boleh nih pada sini. Nah. Wa iyyaka jauhi olehmu antap alu. Bahwa antap ala bahwa engkau memperbuat ma yaf'alun, pekerjaan yang mereka orang awam kerjakan walaupun itu berjenis ibadah, jangan atas dasar umpatan. Wa tatruka dan engkau pun umpatan juga meninggalkan ma yatrukun yang orang awam tinggalkan. Nah maksudnya jangan umpatan iktidaan bihim karena berdasarkan mengikuti dengan mereka orang awam tersebut. Nah, jadi ibadah itu umpatan kada boleh. Bila orang menggawi nang kene umpat jua menggawi. Bila orang tu kada menggawi umpat jua kada menggawi. Tapi yang dilihat yang diikut ini wal ammah orang yang kebanyakan. Nah, makanya syarat mutabaah lawan Nabi itu kita mendengar penjelasan dari guru nang kaya ini gawiannya lalu kita menggawi, itu yang disebut bersambung narannya atau sah narannya mengikut. Amun kita melihat saja belum belajar umpatan, nah orang menggawi empat jua menggawi tapi belum bujur-bujur talakhi tadi berhadap, nah itu narannya umpatannya juga ilmu dadangaran, ilmu umpatannya kita. Maka ujar guru Bahari penting benar bila belajar tu bah kitab supaya ilmu kita itu bujur-bujur basanat. Nah, bujur-bujur ada tulisannya di kitab, ada penjelasannya di kitab. Itu yang disebut tahqiq naranya. Amun sekadar mendengar kabar, apalagi kadang mendengar melihat mengamati. Oh ya, sekalinya warik itu guring di atas pohon. Empat juga pian goreng di atas pohon. Nah gara-gara melihat warik, empat juga goreng di atas pohon. Padahal kada kayak itu. Oh ya mandi itu nang kayak itu.
nyalam keluar tertuntungai sudah perasaan itu ayo batai juga padahal yang dituruti itik. Nah itik sekadarnya tertutup sampai hai. Nah gara-gara umpatan amun belajar ada kitab bacaannya wa arkanuha dan bermula rukun-rukunnya. Nah kan ada bacaannya ya kalau. Nah kayak itu. Jadi harus kita baudo belajar lawan guru. Ada kitab yang dibaca. Sembahyang belajar lawan guru. Ada kitab yang dibaca. Nah ini tahqiq ngarannya. Tahqiq. Arti tahqiq itu memang ilmu itu sudah mantap. Kada baca atas salah lagi aja kita. Nah jangan umpatan. Karena pian melihat orang sembahyang timbul ada nang kaina tangannya nah. Kita kada pernah belajar nang kayak itu kan dosa umpatan walaupun orang tuh belum tentu salah juga. Bisa aja orang tuh bujur cuma karena kita kada pernah belajar nang kayak itu kan dosa umpatan nang kayak ini. Kita belajarnya nang kayak ini. Nah, itu bagus juga pindah kayak unik ya umpatnya juga unik. Nah, itu naranya umpatan kada boleh. Melihat wah ini trennya bila didahi betanda 2 biji hirang-hirang itu. Wah tren gele umpat teh juga dengar kabar kayak pacarnya supaya hirang gisang lawan bawang ya kalau gisang lawan bawang juga nah. Batikas habang dulu. Habang lah ujung-ujungnya bakunat ya hirang. Nah, jadi hirang tuh ya kunat. Nah, sini kanan apa aja karena tren aja. Nang kayak itu jadi ilmu umpatan naranya. Jadi ujar sidin jangan sampai kita menggawi suatu amal hanya sekadar melihat orang menggawi. Dan jangan juga meninggalkan satu amal hanya karena melihat orang-orang meninggalkan. Nah, itu disebut umpatan naranya. Fa innahu karena sesungguhnya. Nah, yang paling digaris bawahi nah. Fa innahu karena sesungguhnya la yasihu kada sah gawian kita. Amal kita tuh kada sah. La yasihul al-iqtida'u kada sah mengikut. Nah pentinglah kada sah mengikut illa melainkan bil ulama'il amilin dengan ulama-ulama yang mereka nintu bujur-bujur mengamalkan akan ilmunya. Nah amilin ulama amilin. Kada bisa kita mau umpatan lawan orang yang kada alim satu atau alim juga tapi belum mengamalkan ilmunya ada bujur juga. Waqad azza sungguh sangat jarang atau langka lah sebetulnya. Waqad azza sungguh langka al yauma pada hari ini. Alimun orang yang alim ya'malu bi ilmihi yang mengamalkan akan ilmunya. Nah ini bahari Habib Abdullah Al-Haddad zaman Syekh Muhammad Saman Al-Madani sidin tu hidup termasuk di atas pada Datuk Kalampayan. Habib Abdullah Al-Haddad tu hidupnya zaman sidin itu sidin berucap ya sidin sungguh sangat langka orang yang alim yang mengamalkan ilmunya zaman sidin zaman wah ini bang makin betuha dunia. Fa idza ra'aital alima. Nah, bari pelang sudah ya kalau. Fa idza ra'aita apabila engkau sudah melihat atau menemukan al alima orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu ada alif lam li adzi dzikri namanya. Alif lam artinya orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kenapa garang penting benar orang alim dan mengamalkan ilmunya itu yang jadi guru kita? Karena bilanya alim aja belum beramal kada dapat ma'rifat. Jadi kita tuh disuruh pas'alu ahlaz zikri, belajar kepada ahlu zikri. Ahlu zikri ini orang yang ma'rifat lawan Allah. Nah, ma'rifat tuh kada dijulung, ma'rifat yang dari Allah itulah kada dijulung kecuali orang tersebut mengamalkan ilmunya. Nah, berarti ahlu zikri itu orang yang ma'rifat. Berarti mereka itu sudah mengamalkan ilmunya. Jadi sebenarnya bukan ilmu yang diamalkannya itu yang diunting tapi ma'rifatnya itu supaya masuk kategori ahlu zikri. Nah itu. Fa idza ra'aital 'alima fi hadzal zamani. Apabila engkau melihat orang yang alim fi hadzal zaman pada zaman ini. Nah, yaf'alu sidin memperbuat syai'an satu perkara. Satu perbuatan.
Sayan itu isim nakirah, artinya kada dikenal apa perbuatannya. Au yatrukuhu, atau meninggalkan perbuatan tersebut. Kita nih melihat orang alim, orang ini alim juga, mengamalkan ilmu juga, ahlu dzikri juga. Sidin ini sekalinya menggawi satu perbuatan atau kada menggawi satu perbuatan. Mimma, yang perbuatan itu yujhalu kaunuhu, belum jelas posisi hukumnya. Yujhalu kaunuhu, belum jelas posisi hukumnya. Haqqan au batilan, bujurkah atau salah. Tapi orang yang menggawi ini orang alim dan mengamalkan ilmunya. Ada kita ini melihat aja, ada belajar juga bang, cuma melihat. Caka misal, pian misalnya melihat orang nih alim, mengamalkan ilmunya dan termasuk kategori ahlu dzikri. Lalu sidin menggawi sesuatu atau kadang menggawi sesuatu, meninggalkan sesuatu itu, pian melihat. Sedangkan yang sidin gawin itu yujhalu kaunuhu haqqan aw batilan, belum jelas posisinya, bujur kah gawian itu atau kadakah, belum jelas bagi kita lah. Mun bagi sidin mungkin sudah jelas, ini bagi kita nih belum jelas. Maka dia sidin itu pun pala taktapi, maka kada cukup oleh engkau bimujarradi ru'yatihi, dengan semata-mata berdalil melihat orang alim tersebut, fil fi'li awit tarki, pada mengerjakan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Nah, kada kawa juga kita hanya sekadar melihat, walaupun yang dilihat ini orang alim, apalagi yang dilihat ini orangnya kada alim. Itu maksud Habib Abdul Haddad nih, orang nih alim, misal Habib Umar alim loh nih, termasuk ahlu dzikri sidin nih. Lalu sidin menggawi sesuatu, kita umpatan menggawi gawian sidin, padahal kita belum paham lagi yang digawi sidin itu apa. Amun kita sudah paham, itu lain perkara lagi. Kita sudah belajar juga. Sidin menggawi sembahyang sunat duha, kita paham juga duha gawi kan masalahnya itu. Jadi kita kada paham lagi yang sidin gawi itu ngapa. Itu sidin kada cukup hanya sekadar mengandalkan bahwa sidin itu orang alim, mengamalkan ilmunya, ahlu dzikri, lalu kita mau umpati gawian sidin, pala taktapi, kada cukup. Bimujarradi ru'yatihi, hanya sekadar sebatas melihat sidin itu. Fil fi'li, dalam memperbuat, awit tarki, atau kada memperbuat. Nah, bahaya apa aja hatta tas'alahu, kecuali engkau belajar lawan sidin. Sakurang-kurangnya takuni, tanyai an wajhi dzalika, tentang cara-cara perbuatan tersebut. Apa alasannya? Napa hukumnya? Sunnahkah? Wajibkah? Nah, an wajhi dzalika fi syar'i, nah, tentang cara perbuatan itu menurut hukum syariat, menurut syariat. Adakah itu dalam agama kita? Wa hukmihi fid din, dan hukumnya wajibkah, sunnahkah, makruhkah dalam pandangan agama. Nah, disuruh juga kita. Berarti lah, walaupun yang kita lihat ini yang menggawi ini orangnya alim, mengamalkan ilmunya, ada kewajib kita umpatan juga, kecuali belajar juga. Apalagi hanya sekadar melihat yang menggawi itu orang umum begini, orang umum begini, jangan kita umpatan. Maka cocok aja ujar guru bahari lah, yang selamat kena di akhir zaman itu yang berilmu. Sebabnya berisi prinsip tersendiri, ada ilmunya. Nah, ada kadang-kadang kawam, kadang-kadang yang udah kayak mahayabang, kalian pagar tuh melihat orang ke kanan, melihat orang ke kiri, kada berilmu, kada berguru, lalu mahayabang. Nah, itu aja, sidin aja mau aja, sidin anu aja apa? Puasaan sidin makan aja, maka sidin orang alim aja umpat aja makan pian. Nah, padahal kita kada tahu sidin itu kenapa sidin garing. Boleh makan bagi sidin ya kalau. Nah, jadi kita jangan umpatan hatta tas'alahu an wajhi dzalika fi syar'i wa hukmihi minad din. Kecuali kita bertakun dulu lawan sidin, belajar lawan sidin. Nah, pegarang maksudnya itu hanya mengumpati. Nah, titik di situ. Wala yahtaju al muslimu. Wala yahtaju. Nah, ini pulanglah jasidin. Wala yahtaju al muslimu bi tahsili ma huwa fardun alaih. Maka tidak dihajatkan oleh orang Islam bitahsili ma huwa fardun, pada menghasilkan
belajar ilmu, ma'tu belajar ilmu. Huwa yang ilmu tersebut fardun alaih diwajibkan atasnya minal ilmi. Bayannya minal ilmi. Jadi kada dihajatkan sebenarnya bagi orang Islam itu belajar ilmu yang fardu ain ila tuli muddatin sampai lama masanya. Kada perlu balawas-lawas sebenarnya. Belajar baudu maulah balawas-lawas. Setengah jam atau sejam kan tuntung sebenarnya, asal bujur-bujur belajar lawan guru. Jangan umpat-umpatan melihat tuh nah. Jadi sebenarnya alasan tipis benar mun kita nih salah baudu tuh tak salah sembahyang, caranya rukunnya tipis benar alasan. Karena la yahtaju al muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilmi ila tuli muddatin, kada perlu masa yang lama. Ya kalau belajar guru belajar cara sembahyang kayak Pak Jidin gini. Nah, tuntung adalah perlu yang berbulan-bulan atau bagi bertahun-tahun asal kada mau ya sidin ila tuli muddatin wala yakadu talhaquhu masyaqqatun, bahkan tidak ada sama sekali kesulitan yang ada waktu kita mempelajari fardu ain fi dzalika fi thalabul ilmi tadi nih, pada menuntut ilmu yang fardu tadi sifatnya. Layakadu hampir-hampir tidak ada talhaquhu masyaqqatun, menemui akannya oleh kesulitan. Fi dzalika pada menuntut ilmu yang fardu ain itu. Ada sulit sebenarnya sebab kada perlu waktu yang lama. Ada menemukan kita tadi kesulitan. Ada menemukan kesulitan waktu belajar itu. Coba belajar wudu setumat ya. Sembahyang tuh nalah mulai belajar dari takbir. Dari takbir belajar sembahyang itu pertama dulu mengetahui rukun-rukunnya dulu. Ya kalau gerakannya nang kini yang secara hukumnya rukun yang wajib. Batu pulang bacaannya pulang. Yang wajibnya terutama Fatihah dulu. Nah, itu berbatas kada perlu masa yang lawas. Sehari gin tuntung itu. Asal bujur-bujur belajar sehari gin tuntung. Yang ngalih ini memang ngalihnya kada bisa baca Quran tentang ngalih sedikit itu. Itu yang bisa talawasi sedikit. Baca Fatihah. Tangalih. Iyyaka na'budu. Ya gurunya. Iyyaka na'budu. Jangan paling itu yang memujudkan harusnya dibaca ni. Nah itu aja ngalih. Yang talawasi sedikit. Ya gurunya ni aja. Nak je gurunya. Nek aja mengarasi je. Nah itu tak amun ka itu talawasi sedikit nggih. Mun ka itu. Alham je. Nah, ham je gurunya. Ham je. Amun kasusna ka itu lawasam nggih. Tersulit je kita. Itu karena itu bisa juga karena adat istiadat cara bapandir. Itu dimaklumi aja mun gurunya paham, kada apa aja gurunya. Seadanya aja dulu. Kada kawa masalahnya kan kada ada urutan yang ilat nih ya lah. Cara mengurut kada kawa. Jadi seadanya aja dulu. Wala yakadu talhaquhu masyaqqatun, hampir-hampir tidak menemui akannya oleh kesulitan fi dzalika pada menuntut ilmu yang fardu ain tersebut lisuhulatihi karena begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Sifat 20 aja ya kalau 20 biji aja walaupun dirinci kan jadi 50 bang. 50 aja kada menjadi 60. Ada tuntungnya toh. Wayakfi. Ini kisah bahasa pulang. Wayakfi dan cukuplah at-talibu oleh penuntut ilmu al-fatanu yang cerdas pang jasidin. Cukup bagi penuntut ilmu yang cerdas. Itu kalau nya kada ada alif li talibil fatani bisa nang itu. Tapi karena ada alif lam, wa yakfi talibu al fatanu, maka cukuplah bagi penuntut ilmu yang cerdas fi ta'allumi dzalika pada belajar yang fardu ain tersebut. Ya jadi bahwa si penuntut ilmu tadi duduk ma'al alimi di hadapan orang alim tapi al-mutqini. Naat al-mutqini yang orang alim tersebut nahab di bidang ilmu tersebut. Mutqin itu nahab di kita. Saatan sejam pun cukup di sini. Nah kayak belajar wudu sejam.
Aw sa'ataini atau 2 jam pembabal 2 jam. Nah, kada balawas min zamanin dari sisi waktu. Nah, kada usah balawas-lawas. Cara misalnya sujud, kayak apa guru cara sujud ya, dengan cara rukuk. Ada perlu berhari-hari ini tuh. Ya kalau mudah benar, tapi kenapa kita masih bisa salah? Jawabannya dasar memang kada belajar. Itu aja masalahnya. Ilmunya ilmu lilihatan aja. Oh, kayak itu aja. Umpatan aja juga, umpatan. Kada tahu tak salah, tak upati orang yang betis bangkak. Orang betis bangkak kalau kada bujur umpat aja, kada bujur seorang. Nah, coba yang bujur belajar. Wa qad jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah datang orang Arab dusun. Orang Arab dusun ini cakap kita di sini yang orang dusun lah datang menghadap ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yakhutubu, sedangkan Nabi hal keadaan sidin berkhutbah alal mimbari, di atas mimbar, hartan khutbah. Datang orang dusun ini, orang Arab Baduy aja kita datang. Pasa'alahu, sakalinya Nabi hartan berkhutbah, dipotong sidin pamandiran Nabi. Betakun sidin, pasa'alahu, bertanya si Arab Baduy ini kepada Nabi. Pasa'alahu, maka meminta dengan cara bertanya jawab. Maka meminta si Arab Baduy tadi ayu alimahu, bahwa Nabi malajarinya. Nabi hartan khutbah, hoi ya, lajari pang ulun ya. Nabi hartan khutbah, tapi Nabi kada sarik kan, ini paham aja pang. Lain adat, lain kebiasaan. Ini ada orang tuh bepandir kayak bakalahi, ada bepandir kayak bakalahi. Kita melihat mereka kayak takutan, mereka kayak itu bakalahi sahuninya. Padahal orang biasa aja nang itu. Nah, sama ini nah adatnya nang kayak itu, adatnya memang kayak itu. Ayu alimahu mimma allamahullahu. Nah, mau luar biasa juga ini pertanyaannya ini nah. Betakun lawan Nabi supaya Nabi melajari sidin, meminta lawan Nabi supaya Nabi melajari sidin apa yang Allah lajari kepada Nabi. Ya kan ada agama baru pang ini kisahnya di Madinah nih, ada agama baru datang dari Makkah nih agama nih. Lalu orang-orang yang dusun-dusun nih penasaran nih, lalu masuk ke masjid melihat Nabi hartan khutbah, kada begaduhnya kada tahu di khutbah pang. Dikira kan Nabi santai-santai aja, lalu oi aja. Lajari pang aku, nah pegarang yang dilajari Allah lawan nyawa. Bernyawa aja juga ya kalau lajari pang, ya. Nah, panazala, maka Nabi pun turun an mimbarihi, dari mimbarnya. Nabi turun mau aja turun sidin. Fa'allamahu, dan Nabi melajari lawan si Arab Baduy tadi. Fa'allamahu, setumat aja Nabi melajari, ada lawas ada. Yang dilajari itu tauhid pang ini. Nah, setumat yang asyhadu an la ilaha illallah. Cuma secara ringkas juga yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, summa imbahan Nabi melajari Sa'ida al-minbara, Nabi pun naik ke atas mimbar. Berarti kada lawas ya kalau. Fa'atamma khutbatahu, lalu Nabi menuntungkan khutbahnya. Nah, kada lawas. Mungkin belajar nahu bisa juga nih tuh. Ini apa hukumnya? Rapakan nasab kah? Ya Nabi nasab, naik ke pulang Nabi ke atas. Nah, artinya asal hakun belajar sebenarnya kada perlu waktu yang lama tentang fardu ain. Nah, jadi bila ada kita salah gawian tentang masalah kewajiban, memang kada belajar. Nah, itu. Wa alal jumlati, dan atas secara garis besar nih. Wa alal jumlati, secara garis besarnya kesimpulannya adalah paman aroda, siapa yang menghendaki, siapa saja, bini-bini kah laki-laki kah, berkehendak ayas 5, bahwa dia selamat, maksudnya selamat agamanya, selamat dirinya, wa yagnima, dan dia beruntung dunia akhirat. Nah, siapa hendak selamat dan beruntung di akhirat, fa'alaihi, maka wajib atasnya an la yadkhula fi syai'in, bahwa dia tidak mengerjakan pada satu pekerjaan. Asal mana yadkhula itu masuk, maksudnya ya'mala lah, mengerjakan pada satu pekerjaan. Syai'in itu pekerjaan yang belum dikenalnya. Jangan jadi kita hendak selamat, hendak untung,
kada rugi, jangan langsung menggawi satu pekerjaan sayin yang kita kada kenal, kada paham, hanya umpatan aja. Wala yukhima, apalagi jasidin jangan sampai kita istiqomah ala fi'li syai'in atas perbuatan yang kita belum kenal itu. Sampai istiqomah luar biasa. Kalau kepinan itu salah, kalau kepinan itu salah, jangan asal gawi. Kalau kepinan salah, apalagi sampai istiqomah lawan perbuatan yang kita kada paham juga napa hukumnya. Qad dakhala fihi, bahkan sampai inya tadi mengerjakannya di situ sudah tak biasa. Tuh ilmu dia tak biasa sudah lawan gawian itu. Padahal banyak kita kayak kita di Indonesia Merdeka nih gawian-gawian yang tak biasa padahal kada bujur. Maka berjamaah pulang menggawi. Hatta kecuali ja engkau itu ya alama mengetahui hukmallahi bidzalika, hukum Allah pada pekerjaan tersebut. Bidzalika syai'i, pada pekerjaan tersebut. Mungkin kita sudah paham pekerjaan itu hanya menggawi, paham apanya minal wujubi, tentang hukum kewajibannya. Nah, apakah itu wajib hukumnya? Awin nadbi atau sunnah kah? Awil ibahati atau mubah kah? Awit tahrimi atau haram kah? Nah, mungkin kita belum jelas hukumnya halal kah haram kan ini. Tapi orang ngalamin menggawi, umpat aja menggawi. Oh jangan, di sini bisa berbahaya nih toh. Nah, jangan umpatan. Detik di situlah. Nah, ini di pedangan sidin hamun hendak kita untung dan selamat di akhirat. Jangan bamal itu umpatan. Napa yang kita gawi aja? Hasil belajar dari guru itu yang kita gawi. Jangan umpatan. Fajamiul asya'i, maka bermula. Nah, mubtada bahasa bulang tu imbah titik. Fajamiul asya'i, maka bermula seluruh segala pekerjaan. Seluruh pekerjaan apapun. Nah, la takhlu min ahadiha, kada kosong dari hukum yang empat tadi. Min ahadi hadhil umuri al arba'ati. Nah, kada kosong dari hukum yang empat perkara tadi. Jadi pekerjaan itu harus jelas dulu, sebab pasti bisa kada antara wajib, sunnah, haram atau mubah atau makruh. Ini memang kada sin sahabat makruh, maksud makruh itu kan ya lawanan sunnah. Nah itu. Itu alifnya lebihan lah. Wala shibha, kada samar. Nah. Wala shibha, dan tidak samar. Anna hadzal amra, bahwa perkara tersebut wajibun ala kulli muslimin. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu kada samar, bahwa perkara-perkara yang mengetahui apakah ini hukumnya wajib, apakah ini hukumnya sunnah, itu wajib mengetahuinya itu. Nah, hukumnya wajib ala kulli muslimin, setiap atas terhadap orang-orang Islam. Titik di situ pulang. Nah, jadi sudah sangat jelas wala shibha, sudah sangat jelas bahwasanya mengetahui ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah, itu wajibun ala kulli muslimin, wajib atas orang-orang Islam. Summa, kemudian, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman tersebut. Nah, masuk inna mu'minina, asalnya mu'minuna. Ya kada. Masuk inna. Yang belajar nahwu nih sambil-sambil ya kalau. Maka inna itu menasabkan mubtada. Itu jamak muzakkar salim, nasabnya dengan ya kalau. Innal mu'minina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang qasimuna, terbagi mereka itu ila umumin wa khususin. Nah, dua macam, ada yang umum, ada yang khusus. Jadi orang-orang Islam kita yang beriman lawan Tuhan nih, lawan Allah Ta'ala, lawan Nabi, tak bagi dua sebenarnya, ada yang sifatnya umum keadaannya, ada yang khusus sifatnya. Fal umumu, maka bermula yang umum, artinya masyarakat awam nih, yang kada tapi mau menuntut ilmu. Qad yaqa'una, terkadang, yaqa'una, terjatuh,
atau terjebak gitu tuh. Pitarkil wajibati, pada meninggalkan kewajiban. Terjebak dalam suatu keadaan meninggalkan kewajiban padahal wajib kada digawe. Wa fi'lil muharramati, dan terjebak dalam perkara memperbuat yang diharamkan. Padahal haram tapi digawe gara-gara kada tahu. Kada tahu dikira iya bagus saya sakalinya tak salah. Maka mun kaitu keadaan ini sedin wa ahsanuhum, yang paling bagus mereka yang sudah yang terjebak nang kaya ini, man yubadiru bi taubati wal istighfari, orang yang bersegera untuk bertaubat dan minta ampun. Nah, kenapa mati sampai yang bisa tagawi yang salah? Orang-orang awam kayak kita nih bisa tagawi yang salah karena kita kada tahu hukumnya. Dikira bujur padahal salah. Kada paham bang. Perasa kita boleh aja nang kayak itu gawi ya. Wala yahrusuna, dan kebanyakan pulang orang yang awam ini kayak kita nih, wala yahrusuna ala fi'lin nawafili. Nah ini problem orang awam. Jadi problem orang awam ini pertama bisa menggawi yang salah, parasanya bujur. Bisa meninggalkan yang wajib, parasanya kada wajib. Ya lah. Di dalam sembahyang aja misalnya, di dalam sembahyang aja. Di dalam sembahyang beraja bunyinya mendengar. Allahunya hilang bertahun-tahun nang kayak itu, parasanya bujur aja. Gara-gara kada belajar. Padahal Allahu Akbar pamulaan tuh wajib paling mendengar. Allah Akbar yang lain-lainnya boleh aja kada mendengar. Tapi karenanya ilmunya ilmu tuturutan, melihat yang beimaman imam rajin kan Allah Akbarnya kada kedengaran dia. Padahal imam tuh mendengar aja sidin, talinga sidin mendengar aja. Pak rasa sidin imam nih gimit. Lalu umpat jua gimit, umpat jua seorang kada mendengar. Padahal imam tuh mendengar aja sidin belajar kan, asal seorang aja mendengar cukup aja sudah. Kada masih harus yang menyaring-nyaring Allahu Akbar makuriah bang. Asal seorang mendengar cukup. Nah, cuma karena kita kada belajar, parasa kita umpatan teh. Kada nyaring imamnya lah umpat aja. Kada kedengaran ngomong itu aja. Nah, ilmu umpatan nih, padahal ini wajib kita mendengar. Yang Allah berpamulaan. Sekalinya imam nih tuh bilangnya bangkit dari ruku nyaring Allah Akbarnya. Umpat aja nyaring di situ. Padahal imam tuh memang babisol, makanya aduh. Jadi Allah Akbarnya nyaring sedikit. Sambil menahan bisul tadi. Nah, jadi kita nih umpat jua benyaring bilanya bangkit Allahu Akbar dia benyaring. Umpat imam bang. Nah, padahal itu tuh ibarat kadang-kadang talingan enggak ada apa-apa. Ini tuh yang sunat bang kan ini tuh. Yang wajibnya Allah berpamulannya ini tuh. Nah, jadi jelaslah sudah kada kawa bila kita kada belajar bisa tagawi terjebak dalam perbuatan yang salah dan meninggalkan kewajiban. Wa hasanuhum man yubadiru bi taubati wal istighfar, maka hendaknya orang tersebut yang paling bagus segera bertaubat dan minta ampun. Wala yahrusuna, nih problem yang kedua orang awam nah. Wala yahrusuna ala fi'lin nawafil, mereka tidak begitu memperhatikan dalam perkara-perkara yang sunnah. Nah, padahal ini sunnah, tapi karena inya kada merasa bapala, asal makna kada tamak atas mengerjakan yang sunnah. Kan kita tuh yang perkara sunnah tuh disuruh tamak. Kita ini kan lawan duit tamak ya kalau. Nah, amun yang orang-orang yang sebujurannya itu yang ditamakin ini perkara yang sunnah. Sembahyang misalnya tertinggal yang sunnah, rasa rugi benar. Maka disuruh kita tamak dalam perkara yang sunnah ini. Nah, kalaunya orang awam biasanya sih penyakitnya itu dalam urusan yang sunnah sepeler aja. Assalamualaikum warahmatullahi aja. Kada bawirid. Kenapa? Kan sunnah juga bang. Ada bapak berdirian keluar baru kuan tak? Pendiran pulang. Nah, ada apa? Yang orang umum itu wajar aja. Nah, kada merasa bepala tuh wirid tuh nah. Nya kada tahu bang. Cakainya tahu, apalagi mendengar, apalagi melihat padilatnya. Bisa ampis aku berusaha. Bisa kedahakun lagi burit ini tapi pada pasahapan. Pokoknya anak bacaan terus kan. Untung kita kada didehitakan pahalanya kan, untung juga.
Caka kita melihat pahalanya saku yang ngalih itu bang, bebini kada hakon. Ngalihi yang bebini itu aja baik sorangan aja, baik bebecaan aja. Bosa kada hakon lagi. Nah daur ya kok jagarnya. Nah itu hikmahnya kita tuh kada melihat fadilat pahala yang kita gawin itu. Hikmahnya supaya pasar masih rame. Roda kehidupan berjalan berputar di rumah irama. Nah itu hikmahnya. Kita nih kada dilihatakan rupa bidadari, hikmahnya ganal benar. Cakap tidak babasian asam anu apam. Nah basi apam kan tidak pikirannya. Untung kita kada melihat bidadari. Cakap melihat hakun bersedekah kita pada menjujur. Ya kalau sebab belas bersedekah bidadari kadang-kadang hakun menjujur kita. Tapi alhamdulillah kada melihat. Karena kita kada melihat lawan kaya apa rupa bidadari. Nah, ya itu tuh alhamdulillahnya. Lalu ada anak pinak di dunia ini. Wayan hamikuna. Nah, dan mereka itu tenggelam bil mubahati, pada pekerjaan yang mubah, kada ada nilainya aja kita. Nah, ini kecenderungan orang awam tuh menggawi yang mubah-mubah. Arti mubah itu bapahala kada, berdosa kada. Mun yang sunat bang, yang sunnah bang, inya kada tapi peduli benar, bawirid kada juga, sekadarnya aja kita. Nah, itu orang awam. Nah, bila kita masuk di situ, awam narnya kita kada salah ka wali ya kalau. Kita nang kayak itu nah. Gawian dahanu tagawi yang haram, yang wajib itu ketinggalkan, ibah itu pulang perkara yang sunnah kita menganggap rasa biasa-biasa aja, sepele aja kita. Nah, yang mubah maka gencang benar. Nah, wa amal khususu, adapun masyarakat yang khusus, nah, kita umat Nabi Muhammad yang termasuk golongan khusus ini nah. Itu payu'addunal wajibati. Nah, mereka itu menyempurnakan hak-haknya kewajiban. Jadi kewajiban itu ada hak-haknya yang harus dilaksanakan. Sembahyang ada hak-haknya, bukan asal gawi aja. Payu'adduna, mereka menunaikan kewajiban-kewajiban secara sempurna. Wa yatrukuna al-muharramati, dan mereka meninggalkan yang diharam-haramkan oleh Allah. Bi kulli halin, pada tiap keadaan. Tahu bang? Wayah nang kaya ini keadaannya, ini kewajibannya, ini kesunahannya. Gawinya tahu ilmunya ada. Wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Nah, ini orang khusus pulang nah. Perbedaannya dengan orang yang umum apa? Yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Mereka sangat memelihara. Yuhafizu itu sangat, berbuat sangat lah, kadang bukan memelihara biasa. Sangat memperhatikan, memelihara benar ala fi'lil mandubat, atas memperbuat sesuatu yang sunnah. Padahal sunnah dipelihara benar. Makanya walaupun kita menggawi yang sunnah ini, hukumnya sunnah ada wajib, ketinggalan yaitu di qada. Biasanya beisukan ini membaca qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, kada terbaca, hanya ingat imbah zuhur, bacanya waktu zuhur. Mengqada naran itu termasuk memperhatikan, sayangnya kita. Hanak guring biasanya membaca, nah pian baca biasanya kada ingat pas bang guring, hanya bang guring pian baca. Nah niatnya mengqada. Nah kayak itu. Jadi bila wajib juga diqada, ketinggalan. Bila sunnah juga diqada. Mubah bang, mubah kayak apa aja. Itu kada usah qada-qadaan, yang mubah juga umuran sudah. Aku mengqada makan jamu, kada makan apa. Ini dasar lapar nih tuh. Kada urusan mengqada itu. Kan apa bertambah tadi? Mengqada yang malam tadi aja. Wajib bertambah nih. Bahkan mereka itu wayaqtasiruna minal mubahati, perlahan tapi pasti meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Tu yaqtasiruna minal mubahati, menyedikitkan dalam kehidupan mereka dalam memperbuat perkara-perkara yang mubah. Makin berkurang yang mubah. Akhirnya menuruti Nabi, wajib sunnah, sunnah wajib, wajib sunnah. Nah, ada lagi yang mubah dalam pekerjaan. Artinya kayak apa tuh aja, makan aja jadi hukum sunnah bagi buahnya. Nah, karena niatnya untuk beribadah. Niatnya untuk beribadah.
makan tadi. Tapi hati-hati jualah makan kencang-kencang, apa niatnya aja supaya kuat beribadah aja. Hati-hati supaya kuat beribadah. Tauhid dijaga sifat 20. Bahwa makan gancang, nasi yang disuap banyak, la muasir, kadang memberi bakas, yang memberi kekuatan tuh lain nasi. Nah, hati-hati. Jadi ketika kita belajar perasaan kita nasi ya. Banyak kita mendengar kok makan supaya kuat beribadah, mau ingat situ aja kada pada belajar sifat 20. Nah, hati-hati nih tuh. Wa yaqtasiruna minal mubahati, dan mereka menyedikitkan pada mengerjakan perkara-perkara yang mubah ala hanya sebatas ma yakunu wasilatan, hanya sebatas jadi perantara atau jembatan ilal qiyami, untuk menyempurnakan, qiyam itu menyempurnakan, ibi imtisalil awamiri, dalam menjunjung perintah Allah. Nah, jadi mengerjakan perkara yang mubah itu hanya sebatas untuk menjadi jembatan wasilah untuk menyempurnakan pekerjaan yang diperintah oleh Allah. Misalnya kayak itu, nah bersepeda motor, hukumnya mubah aja, tapi digunakannya hanya sebatas supaya sampai ke masjid. Nah itu tuh ada lebih dari ini tuh. Wa ijtina bin nawahi, dan hanya sebatas menghindari yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi kita niat menggawi yang mubah itu untuk memudahkan kita dalam menyempurnakan perintah Tuhan yang wajib-wajib. Dan kita menggunakan yang mubah itu dalam rangka supaya mempermudah kita menghindari yang dilarang oleh Allah. Nah, itu niatnya supaya mudah menyempurnakan. Nah, misalnya kita misalnya lah beisi baju sadik salambarannya misalnya, kan tanggali sedikit loh ya menapas. Paksa sembahyang kada baju. Belum karing lagi baju yang ada. Nah, kan jadi sulit juga kita ya kalau walaupun beisi baju nih tuh sebenarnya lebih dari 2-3 tuh hukumnya mubah aja, tapi membantu kita untuk mempermudah kita beribadah. Nah, itu maksudnya sebatas untuk membantu kita mudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, ingat situ kan, wallahu a'lam. Pas yola anunya paslon. Insyaallah kita sambung. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.